Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kayaknya sehat semua ya. Kayaknya udah kangen kuliah lagi, udah semangat semua ini ya. Semangat sekali. Ketemu lagi sama Bu Luki. Bosen kayak semester ini ketemu Bu Luki 2 kali seminggu ini. Di WDSI ketemu Bu Luki lagi, di konsep basis data ketemu Bu Luki lagi. Kok gak ganti-ganti ya pengajarnya? Sebelum kita mulai ke materi minggu ini, sebenarnya ini mata kuliah konsep basis data nyambung sama mata kuliah terkait workshop desktop ya. Mungkin kemarin seharusnya saya yang masuk di hari Senin, cuma karena saya berhalangan jadi dibantu sama Bu Betty, digantikan sama Bu Betty untuk menggantikan di workshop desktop, sistem informasi berbasis desktop. Nah, mata kuliah konsep basis data ini nyambung sama mata kuliah workshop tersebut. Kemarin Bu Betty sudah menyampaikan apa? Sudah dibentuk kelompok? Sudah apa belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah diupload? Sudah di-upload di e-learning? Ketua. Jadi saya belum menemukan ini, sepertinya belum ada yang upload ya. Sudah, Bu, sudah diupload. Sudah diupload. Bentar lagi. Semua golongan sudah ngupload ya? Masih 2 yang upload? Belum, Bu. Belum, Bu. Terus tema yang akan dibuat studi kasus untuk proyeknya sudah ketemu? Masih nyari dulu. Ide wes ketemu apa gorong ide nih? Ketemu, Bu. Ada, Bu. Udah. Jadi karena situasi yang seperti ini, dari kami tidak memberatkan untuk mencari studi kasus yang susah. Jadi studi kasusnya cari aja yang ada di sekitar kalian. Jadi kami tidak menentukan tema untuk golongan A harus tema tentang pertanian, untuk golongan B harus tema tentang perpustakaan, untuk golongan C harus tema terkait penjualan, tidak seperti itu. Jadi kami memang meminta kalian untuk mencari studi kasus yang ada di lingkungan kalian. Kemudian apa lagi? Kemarin berarti nyampaikan apa lagi? Bu, maaf Bu. Itu bukannya dari Pak Rian udah dibagi Bu untuk temanya per golongan. Nah, kemarin sudah ya. Nah, karena kita di semester di setelah UTS ini kita bahasnya proyek kaitannya dengan proyek workshop desktop. Nah, biar kalian tidak susah, maka dari itu kalian diminta untuk membuat studi kasusnya juga sesuai dengan yang ada di workshop desktop. Jadi studi kasus yang dibawa di konsep basis data sama dengan studi kasus yang ada di workshop desktop. Jadi nanti kalian dalam 1 minggu kalian bisa menyelesaikan atau mempelajari atau mencari solusi dari studi kasus yang sudah kalian temukan. Jadi kalian nanti bisa bahas di workshop desktopnya. Nanti di konsep basis data kita bahas lagi tentang studi kasus yang kalian cari. Paham maksudnya? Jadi kalau kemarin yang sudah ditentukan sama Pak Rian, kan kalian sudah dapat apa aja ya? Kalau nggak salah ada pertanian kayak gitu-gitu ya? Saya kok lupa. Ada kesehatan juga nggak sih? Nah, itu kalau seandainya, nah ya, itu nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan, itu tetap buat pembelajaran kalian. Nah, untuk yang setelah UTS, kalian tetap menyelesaikan studi kasusnya sesuai dengan di workshop desktop.
Ya, jadi studi kasus yang akan kita bahas setelah UTS ini studi kasus apa? Studi kasus yang dari tema kalian. Jadi setelah UTS nanti, workshop desktop pun juga kalian sudah membahas basis data, konsep basis data. Jadi nanti kalian punya materi atau dapat materi konsep basis data, itu ada di workshop sama di mata kuliah konsep basis data sendiri. Ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, Itu Bu. kan kata Bu Luki, temanya tuh sama kayak di workshop kan yang basis data. Tapi kelompoknya basis data sama workshop itu beda, Bu. Nggak apa-apa, pakai yang workshop aja. Oke, Bu, siap, Bu. Jadi basis data itu kelompok sama workshop itu, Bu? Iya, sama. Jadi kelompok yang ada di workshop sama di basis data sama. Yang kemarin sebelum UTS gimana? Kelompoknya ditentukan sendiri atau dari Pak Rian? Udah ditentuin, Bu, cuman 3 orang satu kelompok. Oke. Nggak apa-apa. Itu untuk kalian belajar di sebelum UTS kemarin ya. Jadi setelah UTS kita fokusnya ke studi kasus di workshop kalian. Jadi nanti kalian dapat ilmu nih dua-duanya. Jadi studi kasus yang sebelum UTS sama setelah UTS. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ada Baik, yang Bu. kan? Ada yang tanyakan nggak? Atau mau langsung kuis? Oh, kok sudah ada kuis, Bu? Loh, Kuis apa? saya nawarin kok. Kemarin basis datanya sampai mana? Itu, Bu, tentuin one many-nya, kardinalitas, Bu. Kardinalitas. IRD udah dikenalin. Sudah, tapi nggak detail, Bu. Karena UTS. Kaitannya workshop ada yang ditanyakan nggak? Mohon lahan-lahan LPG dulu, Pak. Dalam buku peta, kalau dapat saya selesaikan. Gimana? Kaitannya workshop sebelum kita ke review ke basis datanya. Workshop ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Mungkin nanti ada. Tadi sudah absen kan ya? Sudah, Bu. Oke. Bu, izin bertanya. Ya. Itu, Bu. Untuk workshop yang minggu ini kan materinya analisis requirement. Nah, itu tugasnya harus selesai minggu ini atau gimana ya, Bu? Ya, harus selesai minggu ini. Karena minggu depan kita sudah blok. Kita maksudnya udah ke materi basis datanya kan? Ya. Jadi minggu depan kita udah ke blok. Kita udah bahas tentang database-nya juga. Jadi kita udah memilah-milah nih. Dari studi kasus yang sudah kalian temukan, sudah dianalisa, sekiranya kita mau bikin sistem informasi apa sih? Proses bisnisnya seperti apa sih? Kan di analisa requirement ini kalian sudah belajar proses bisnis nih. Jadi nanti udah ketemu, oh nanti yang akan dibuat sistem informasi adalah di bagian ininya nih. Nanti kita minggu depan udah mulai perancangan tentang database-nya. Semoga tidak diundur lagi ya blognya. Jadi minggu depan kita bisa blog. Amin. Amin, amin. Makasih, Bu. Amin, ya Allah. Kok seneng arah-arah tidak blog? Ingin bertemu teman-teman, Bu. Ini alasan. Coba kalau sudah kaitannya workshop, kita review dulu nih tentang database. Database itu apa?
Database adalah Database atau sebuah Lemari yang menampung data. Lemari Kumpulan data. kumpulan data. Dia merepresentasikan apa sih? tabel, Bu. Tabel. Yang direkam itu apa aja? Yang bisa direkam dari dimasukkan database itu apa? Primary key. Hmm? Apa? Primary key. Yang bisa disimpan kemudian dikatakan database itu apa aja? Field dan kolom, Bu. Hmm? Sekumpulan Data person. Per orang. Variabel, Bu. Fakta-fakta, Bu. Data-data yang biasa kalian masukkan itu apa aja sih? Angka masuk nggak? Nama, ID. Oh, Variabel, Bu. Angka masuk nggak? Integer, masuk, nama, masuk, Bu. tanggal lahir, nomor HP itu kan kumpulan dari beberapa angka dan huruf. Ya. Berarti yang direkam aja apa? Bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, kemudian bisa gambar. Gambar bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Nah, Bunyi atau kombinasi dari beberapa angka dan huruf. Kemudian keuntungannya basis data itu apa sih? Kenapa kita harus pakai basis data? Nanti kalau dicari Datanya salah, biar lebih salah. efisien, Bu. Terorganisir, Bu. Lebih efisien, Bu. Lebih efisien. Jadi kalau udah yang tercatat, nggak usah kita nyatet lagi ya. Kita tinggal nyari aja nih datanya. Ya. Tipe data sudah. sudah, Bu. Ada apa aja contohnya tipe data? Data Ada char, Ada tipe data ada number, tipe data ada string, dan terus kalau kita mau nulis tipe data, mau nulis karakter, kemudian kita nggak tahu nih jumlahnya ada berapa. Biasanya pakai apa? teks, Bu. Teks, String, Bu. Varchar, Bu. varchar. Varchar. Semester 1 kayaknya Bu Lutfi sudah menjelaskan nih. Bedanya char sama varchar apa? Kalau char hanya satu satu karakter. Kalau varchar lebih dari satu karakter. Benar, kayak gitu. Iku lah neng Java ya. Kalau char hanya satu karakter, kalau varchar, ono varchar sih satu neng Java adanya string. Ya. Bedanya char sama varchar apa masih ingat? Apa ya? Panjangnya, Bu. Panjangnya kenapa? Beda, Bu. Jadi ya, Rek, kamu mulai nulis lengnya gitu ya bisa. Izin masuk. Ya, silahkan. Mungkin kalau varchar itu kumpulan dari char, Bu. Kalau char? Char ya Coba. apa bagian terkecilnya itu. Karakter kan dia. Kalian bisa nggak? Seandainya ada atribut alamat nih, kalian pakai data char bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Yakin nggak bisa. Sudah Yakin. Chart itu, Bu, harus sama. Karakternya tetap. Jadi bedanya char sama varchar ini beda di letak fleksibilitasnya. Jadi kalau misalnya char, kalian sudah tahu nih menentukan berapa lengnya. Misalnya apa? Nomor HP. Nomor HP itu lengnya kan sudah pasti. Jumlahnya kalau nggak 11 ya 12. Ya nggak? Ya kan? Itu Iya, kan Bu. bisa pakai char.
Nah, sedangkan varchar bisa kalian gunakan untuk penulisan nama. Kenapa kok nama, Bu? Karena nama kan antara orang satu dengan orang lain. Dengan orang yang lain kan lengthnya beda, panjangnya beda. Ada yang 20 karakter, ada yang 15 karakter, ada yang 30 karakter, kan berbeda. Itu kalian bisa pakai varchar. Kenapa kok demikian? Karena biasanya kalau varchar itu, kalau misalnya kalian menyediakan 30 lengthnya, kemudian kalian ternyata hanya butuh 15. Nah, sisanya itu kan 15, itu biasanya diabaikan. Jadi tidak terhitung nih. Walaupun pada akhirnya sebenarnya nanti tetap memorinya akan terhitung. Nah, tapi kalau char seandainya kalian memberikan lengthnya 13, kalian mengisikannya hanya 12, dia akan tetap terhitung 13. Itu bedanya char sama varchar. Bisa dipahami? Jadi nanti kalian harus pandai-pandai menganalisa nih. Ini kira-kira dia bisa fleksibel nggak? Kalau nggak fleksibel atau dia bisa berbeda antara pengisiannya antara orang satu dengan orang lain, atau data satu dengan data yang lain, kalian pakai varchar. Contohnya apa? Nama, terus kemudian alamat, kemudian apalagi pekerjaan, seperti itu kan berbeda. Itu kalian bisa pakai varchar. Tapi kalau yang udah paten nih, kira-kira jumlahnya pasti sekian, itu bisa pakai char. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau teks itu biasanya digunakan untuk yang pengisiannya panjang banget, berparagraf, itu bisa pakai teks. Teks sendiri ada beberapa jenis. Ada medium, ada long text, kemudian ada apa lagi? Teks. Tiny. Oke. Terus kalau kita ngomongin tanggal biasanya pakai apa? Date, Bu. Date Date. time. Oke. Type. Ada date time, ada timestamp, ada year. Kemudian kita masuk ke field, record, sama value. Yang disebut field itu apa? Kolom. Kalau record, Datanya. kalau record, Tabelnya. Tabelnya, Bu. kalau record, Isi, Bu. data sama isinya itu apa beda nih? Pak Podor ya? Kumpulan datanya, Bu. Kalau field kolom, kalau record, ada kolom, ada Garis. Kalau isi itu namanya apa? Value. Salah, Rek. Udah lupa. Baru kemarin. Terus kemudian kemarin sudah kenal auto increment. Constraint, saya tanya auto increment, default, not null, null. Sudah? Belum, Bu. Kayak ini masuk tipe data. Auto increment itu fungsinya buat apa? Melakukan penambahan nilai ditambah 1. Misal ada record baru yang masuk. Jadi kalau kita menggunakan tipe auto increment, ketika kita udah membuat baris sampai dengan 5, kita memasukkan satu data lagi, dia akan secara otomatis biasanya ditaruh di tipe primary key. Dia akan secara otomatis ke nomor 6.
Ya, itu kalau auto increment. Cuma yang terjadi auto increment, misalnya kalian menghapus data nomor 5 nih. Kalian sudah data nomor 6, kalian menghapus data nomor 5. Dia akan melanjutkan di nomor 7. Jadi tidak bisa menyisipkan atau mengganti nomor 5-nya. Ya. Kemudian ada not null. Untuk apa? Datanya tidak boleh kosong. Datanya tidak boleh kosong. Jadi kalian harus mengisi data, harus wajib diisi nih datanya. Kalau ada tipe not null berarti datanya harus kolomnya atau barisnya harus terisi, nggak boleh kosong. Sudah tipe data sama konsen, ada yang ditanyakan? Kita masih review dulu nih, belum ke materi yang sebenarnya. Waduh, materi sebenarnya seperti apa ini? Sudah? Awas ya, nanti ketemu blog, tak tanyain lagi Kak Isto. Relasi sudah? Konsep kunci? Primary key? Sudah? Sudah, Bu. Relasi itu apa sih? Sebelum kita ke primary key, kita harus memberikan relasi. Apa sih? Hubungan. Hubungan antar tabel. Hubungan antar entitas. Antar tabel. Antar tabel atau entitas. Jadi kalau kita ngomongin entitas, apa sih entitas itu, Bu? Entitas itu sama dengan tabel. Biasanya di database kita menyebutkan entitas. Jadi entitas itu sama dengan tabel. Kemudian contoh entitas apa aja? Dosen, jurus, Dosen itu bisa masuk apa? Bisa masuk karyawan nggak? bisa, Bu. Atau pegawai ya? Pegawai. Pegawai. Biasanya kalau kita ngomongin entitas pegawai nih, ada berapa atribut yang kita bisa gunakan apa aja? Nomor induk pegawai. Pegawai. Nama. Nama. Jabatan. Jabatan boleh. Alamat. Alamat boleh. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian ada lagi Nomor handphone. nomor handphone. Nah, dari atribut-atribut yang kalian sebutkan barusan, kira-kira nih yang bisa jadi primary key yang mana? Nomor induk pegawai. Nomor karyawan. Induk. Nomor induk atau ID pegawai boleh. Apalagi nomor KTP boleh. Kenapa sih kok harus itu? Karena beda-beda setiap Karena beda. karyawan. Karena tiap orang beda. Karena unik. Cirinya primary key apa? Boleh sama. Tidak sama. Unik, Bu. Unik gimana? Ya, artinya unik. Karena dia tidak boleh sama, berarti primary key itu harus unik. Antara satu data dengan data yang lain tidak boleh sama. Atribut terdiri dari satu komponen tunggal dengan keberadaan yang independen. Dia berdiri sendiri dan tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang memungkinkan dari pegawai ya tadi nomor KTP atau kalau enggak nomor ID. Terus apa lagi? Nomor induk boleh. Di semester 1 sudah saya jelaskan ya, gimana sih kita bisa menentukan primary key? Sudah kan? Ayo ngomong dulu. Kak buka no BKPM ya hari ini. Bentar ya. Kemarin untuk menentukan
primary key atau di key attribute ada 6, masih ingat di semester 1. Ada super key, ada candidate key, ada primary key, ada foreign key, ada composite key, ada alternate key. Masih ingat? Bedanya primary key sama foreign key apa sih? Foreign key ID dari tabel lain. ID dari tabel lain yang Saling berelasi. saling berelasi. Masih ingat yang lainnya? Masih, Bu. Oke. Beneran ya? Sing jawab kan mau mek iki tok, sing lainnya nanti turu tarek. Tahu, Bu. Hadir. Makan, Bu. Nyimak, Bu. Gak percaya aku nyimak. Bentar. Kalian ini totalnya berapa sih? Dari semua golongan? Ini Bondowoso juga ini. 100 lebih. 100 lebih ya. 140-an. Banyak, Bu. Kayaknya Banyak, lebih dari Bu. 140. Tapi kan 140-an, Bu. Ini sisanya nanti kira. Halal bihalal, Bu. Gak mari-mari Jujur, Bu. halal bihalal. Halal bihalal ini, Bang. Kemudian primary key, foreign key sudah. Kemarin sampai apa? Kardinalitas. Ya, Bu. Masih ingat macam-macam relasi? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit, banyak Raf. Ada apa aja macam-macam relasi? One to one. One to many. One to Many to many. many. Many to Zero many. to many. Bedanya one to many. Kalau one to one itu biasanya notasinya seperti apa sih? Itu, Bu, garis terus ada gininya, Bu. Ada apanya? Notasi. Saya tanya notasi loh ya. Notasinya one to one. Notasi buat relasi kardinalitas itu ada apa aja? Ada 0, ada 1, ada apa satu lagi? N, Bu. Ada N. Kalau 1 fungsinya itu apa? True. Itu relasi one gitu. Kalau 1 itu berarti kita membacanya gimana? Biasanya. Satu Exactly. mahasiswa mengambil satu SKS gitu. Berarti apa? Kalau 1 berarti apa? Siap ya. Ya. Jadi nanti kan ada 0. 0 kalau 0 itu apa, Bu? Biasanya sebagian. Jadi tidak semuanya. Kalau 1 itu setiap, artinya setiap mahasiswa, semua mahasiswa, sama di setiap satu orang itu berbeda-beda. Kemudian ada lagi N. Kalau N itu artinya? Banyak, Bu. Ada sebagian, ada setiap, ada apa? Banyak. Banyak. Atau biasanya semua. Ada relasi yang namanya biner.
merupakan relasi antara dua buah entitas atau dua buah tabel. Contohnya apa? Contohnya ada pegawai dengan proyek. Biasanya relasinya apa? Pegawai bekerja pada proyek. Kemudian kira-kira nih notasinya bisa dibayangin nggak sih? Kira-kira notasinya itu gimana? One to many, atau sebagian? Gimana? Setiap pegawai bisa bekerja pada banyak proyek. Berarti One to many. one to many. Oke, sudah paham berarti. Dulu saya pernah mencontohkan ya. Misalnya apa? Yang bisa direlasikan one to many di lingkungan kalian, mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dengan mata kuliah atau dan lain sebagainya di lingkungan kampus. Kira-kira kalau one to one itu apa? Contohnya apa? Satu mahasiswa memiliki satu KTM. Satu mahasiswa memiliki Satu KTM. secara logika bisa sih. Cuma realnya satu mahasiswa mempunyai satu KTM. NIM. NIM itu kan masuk di dalam atributnya mahasiswa, ya enggak? Iya. Sama hanya KTM nih. KTM itu isinya apa? Data-data mahasiswa. Satu mahasiswa memiliki satu dosen wali, ya enggak? Kalian punya lebih dari satu dosen wali enggak? Enggak. Nggak tahu. Kamu tahu dosen walinya? Sudah tahu, Bu. Itu berarti kan bantuan. Kemudian kalau setiap dosen wali mempunyai banyak mahasiswa, berarti relasi sebaliknya adalah One to many. One to many. One to many. oke, sudah paham ya berarti. Ada yang ditanyakan? Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kita lanjut ke IRD ya. IRD, kalian sudah kenal apa aja sih IRD? Notasi-notasi IRD itu apa aja? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang, itu untuk apa? Entitas, Bu. Entitas. Entitas itu apa? Pihak yang terlibat. Entitas itu sama dengan apa? Tadi Tabel, sudah saya Bu. jelaskan. Tabel. Tabel. Kemudian ada apa lagi? Belah ketupat. Atribut. Belah ketupat itu untuk apa? Relasi. Relasi. Kemudian ada atribut. Atribut itu tandanya apa? Oval, Bu. Oval, Bu. Oval. Oval. Udah gitu loh. Apa lagi yang belum? Paham dari EFD? Garis. 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 Untuk apa? Penghubung relasi. Penghubung atau relasi. Mana yang belum paham dari ERD? Cara membuatnya, Bu.
cara membuatnya. Kemarin studi kasusnya bukan ini, bukannya sudah ini ya? Sudah bikin ERD. Belum. Yang semester kemarinnya UTS kemarin sudah deh kayaknya. Pak Rian Belum. sudah bilang ke saya. Tak telepon Pak Rian ini. Pak Rian menyampaikan bahwa tugas membuat ERD menganalisa permasalahan sesuai tema. Golongan A pendidikan, golongan B kesehatan, golongan C usaha dan jasa, golongan D pertanian, A Bondowoso peternakan, B Bondowoso keuangan. Udah ini. Coba saya pengen tahu deh. Dari setiap golongan harus menunjukkan ERD yang udah dibikin. Ayo. Gimana? Tadi sudah bilang udah ada temanya nih. Terus kalian mengerjakan apa dari tema yang diberikan sama Pak Rian? Baru sampai tabel, Bu. Tabel? ERD-nya berarti sudah toh? Kalau sudah ke tabel, kita sebelum... Sudah, Bu, tapi pas UTS, tapi sebelumnya belum. Setelah pas UTS, tapi sebelumnya belum, maksudnya gimana? Jadi pas UTS itu udah ada ERD-nya, Bu. Nah, tapi pas sebelumnya, materi sebelumnya tuh belum sampai ERD. Belum sampai ERD, tapi udah tahu gitu ERD itu komponennya apa aja, sudah tahu gitu kalian? Kemarin Bu diberitahu sama Bu Betty. Bah. Lihat Google. Iya, Bu. Dari tugasnya yang sudah dikerjakan kemarin, dari tema pendidikan, kesehatan, usaha dan jasa, pertanian ini sudah dikerjakan. Sudah, tapi baru bab 1 itu, Bu, sampai tabel. Tabel ini berarti kan sudah ERD toh? Iya. Belum, Bu. Loh, terus gimana? Coba saya pengen tahu. Dari setiap golongan harus menunjukkan ke saya. Dipresentasikan. Saya pengen tahu kalian sampai mana sih biar saya bisa melanjutkan. Bisa? Yang sudah dikerjakan kemarin. Nggak usah takut salah. Saya cuma pengen tahu kalian sampai mana. Ya. Bisa? Kok menang kabar ya? Sudah toh? Sudah dikerjakan toh? Sudah, Bu. Masih nyari filenya, Bu. Oke, berarti siap ya. Dari golongan A, siapa yang bisa mempresentasikan? Saya yakin semuanya bisa. Siapa yang bersedia mempresentasikan dari tema pendidikan? Biar saya tahu, biar saya bisa melanjutkan pemahaman kalian sampai mana. Mau sukarela apa ditunjuk sama Bu Luki? Bu, mungkin tugas yang kemarin itu sebenarnya
ada step ERD-nya, cuman di skip kayaknya, Bu. Kita lewati, jadi langsung buat tabel-tabelnya gitu. Kayaknya sih gitu. Kemarin enggak ada. Coba saya pengen lihat hasil tugasnya kalian seperti apa. Saya pengen lihat nih, kalian kira-kira dari tugas itu bikin berapa tabel sih? Nanti dari setiap tabelnya, nanti saya akan bisa ngecek kira-kira kalau dibikin ERD-nya seperti apa. Golongan A, Filenya hilang, Bu. Nyari masih, Bu. alasan arah ini file hilang. Ya apa kemarin ngumpulinnya? Golongan B, yang sudah siap siapa? Ojo ngomong belum siap kabeh loh ya. Bu, tapi itu cuma tabelnya, belum relasinya belum ada. Ya coba saya lihat dulu. Ini saya bingung soalnya maksud kalian tabel ini tabel pengimplementasian apa mapping dari ERD atau tabel maksudnya analisa kalian. Analisa kebutuhan database kalian. Saya harus melihat dulu nih. Ini yang dimaksud kalian tabel ini tabel apa sih? Tabel hasil mapping atau tabel analisa kebutuhan database kalian. Sudah, Bu, sudah ketemu. Oke. Yunda sudah siap? Mana? Belum keluar share screen-nya. Yunda ini golongan C ya? Berarti tema usaha dan jasa. Apakah sudah? Sudah. Berarti ini sudah mapping ke ERD-nya. Harusnya kamu sebelum bikin ini, bikin ERD dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak nih, Ayunda. Ini ada 6 tabel ya. Berarti ada 6 kalau kita ngomongin tabel berarti kira-kira nanti ada berapa entitas? Oh, banyak ya. Masih di bawah ada ya, Mesian ya? Ada 8, Bu. Ada 8. Ya, ada 8. Yang atas itu apa? Konsumen ya? Konsumen, barang. Ya. Konsumen, barang, terus rak, paket, transaksi masuk, detail transaksi masuk, transaksi pengambilan sama petugas.
Kira-kira di sini yang berelasi selain transaksi, detail transaksi mana? Selain transaksi deh, kira-kira yang berelasi mana? Selain transaksi. Selain tabel transaksi nih, yang berelasi, yang bisa direlasikan mana? Mana ya? Nah, fungsinya kenapa kita harus bikin ERD dulu, nggak boleh langsung ke tabel. Fungsinya ya ini, sebelum kita membuat database-nya, kita harus merancang dulu. Ya kan? Biar kenapa? Biar kita tahu kira-kira mana sih yang bisa direlasikan. Kira-kira ini sudah benar nggak relasinya, atau enggak sudah benar nggak atribut-atributnya yang di dalam entitas ini. Kemudian kaitannya dengan kardinalitas ini udah benar one to many, many to many, atau one to one sudah benar atau belum. Jadi sebelum kita mengimplementasikan ke tabel database-nya, kita bikin dulu perancangan. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita merasa ada yang kurang masih bisa direvisi. Kalau kita sudah merelasikan di database-nya, sudah bikin pattern-nya, nanti kan sekalinya direvisi, dirombak lagi dari awal. Nanti menentukan lagi primary key-nya. Ini relasinya ternyata salah nih, ternyata bukan one to one, ternyata one to many. Nanti ngerubah lagi yang lainnya. Jadi kita perlu adanya merancang dulu IRD-nya. Jadi habis analisa requirement-nya, kita menentukan kira-kira studi kasusnya apa, kemudian kira-kira database-nya yang dibikin apa, kita menentukan ya atributnya kira-kira apa, kita bikin perancangannya. Sebentar, coba Yunda dilihatkan lagi. Ya, sebentar, Bu. Ini barusan laptopnya macet. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Ini kira-kira mana yang bisa berelasi selain transaksi, ada nggak? Pak, dengan barang bisa nggak berelasi? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Berelasi apa? Setiap barang One-to-many. ada di rak ID rak berapa. Coba ini dibikin barang sama rak dibikin entitasnya. Bikin ERD-nya. Jadi saya nggak minta semuanya, saya minta dari bagian ini, dari bagian database yang ingin kalian terapkan ini, walaupun ini nanti nggak diterapkan di project kalian, kira-kira dari sini nih, barang sama rak kan katanya tadi bisa nih direlasikan. Coba dibikin ERD-nya. Kira-kira seperti apa? Tadi sudah tahu nih atributnya. Kalau entitas itu simbolnya persegi panjang. Kalau atribut simbolnya oval. Kemudian kalau nama relasi atributnya simbolnya adalah apa? Lah ketupat. Kemudian kalau untuk penghubung dia harus pakai garis. Coba kalau rak sama barang kira-kira dibikin IRD-nya seperti apa sih? Ya. Dari ini semua coba dilihat. Rak sama barang kira-kira IRD-nya seperti apa? Bisa? Ini langsung bikin di sini, Bu. Ini aja di screen dulu aja. Nanti di share screen lagi. Oh, ya. Kita lihat ke yang golongan lain. Ya. Oke. Sekarang siapa? Barusan golongan C, A, B, D. A, Bu. A. Oke, silahkan.
iso digedhekne ta iki. Gak ketok dulu iki. Ini sudah bisa bikin ERD-nya. Golongan apa tadi? Pendidikan ya? Mahasiswa melakukan absensi. Harah. Sudah Bu. Full screen. Full screen. Gini Bu. Oke, sebentar. Kenapa angkatannya nggak dibikin satu tabel dengan mahasiswa? Takutnya ada angkatan baru yang masuk gitu. Kalau ada angkatan baru yang masuk, berarti kan ada mahasiswa juga yang masuk. Jadi angkatan, prodi, nama prodi, ID prodi, jurusan. Kenapa prodi dan jurusan tidak berelasi? Prodi adanya di mana? Di dalam jurusan kan? Iya Bu. Ya. Kemudian mata kuliah, pesan. Iki mata kuliah, kenapa nggak berelasi dengan mahasiswa? Mahasiswa nggak bisa menempuh mata kuliah nih, cuma dapat dosennya aja. Gimana? Di sini punya kita itu absensi Bu. Jadi misal nanti di aplikasinya itu kayak tampil semua gitu, kayak info dosen yang ngajar siapa, terus matkulnya apa, seperti itu. Jadi ketika mahasiswa melakukan absensi, sudah ditampung di tabel absensinya itu semua. ID mahasiswa. Gimana dia bisa absensi kalau mahasiswanya tidak menempuh mata kuliah? Coba logikanya gini. Absen kalian ada ketika kalian menempuh mata kuliah tersebut enggak? Kalian di mata kuliah semester 6, absensi kalian ada apa enggak? Gimana? Coba kalian cek nih. Di semester 6, absensi kalian ada apa enggak? Enggak ada Bu. Enggak ada. Berarti harus apa dulu? Mahasiswa berelasinya dengan apa? Semester. Sama mata kuliah. Dengan mata kuliah Bu. Di sini kok ono semester, ono mata kuliah ngomong semester. Mana tak tekoni semesternya mana? Jadi dia bisa keluar di absensi kalau mahasiswanya harus menempuh mata kuliah. Logikanya seperti itu. Jadi kalian kalau
kira-kira menganalisa itu di logika dulu. Kira-kira kalau saya bisa nggak sih keluar di absensi semester mata kuliahnya semester 6, mata kuliah semester 6 misalnya apa ya? Data warehouse semester 5 sih kayaknya. Misalnya data warehouse ini 6 atau 4 ya. Misalnya di mata kuliah data warehouse, kalian kan belum nempuh nih. Pasti absensi kalian nggak ada di semester 6. Ya kan? Logikanya seperti itu. Berarti kalian perlunya apa dulu? Menempuh mata kuliahnya tersebut, baru akan keluar absensi di mata kuliah tersebut. Gitu kan? Ya, Bu. Terus dosen, status dosen ini maksudnya sudah itu kalau semisal dosennya ngajar atau enggak gitu. Dari apa namanya, dari konsep pembuatannya sudah benar. Artinya tinggal membenarkan logika-logikanya nih. Kayak prodi sama jurusan yang harusnya berelasi, belum berelasi. Kemudian dari sini juga kita tahu kalau yang dianggap primary key harus dikasih garis bawah ya. Jadi ini kan entitasnya angkatan. Kemudian dia punya atribut apa? ID angkatan sama tahun angkatan. Nah, ID angkatan sebagai primary key, jadi dia harus dikasih garis bawah. Dari sini kita bisa baca, oh berarti primary key-nya si ID angkatan. Gitu ya. Dia berelasi dengan apa? Berelasi dengan mahasiswa. Nama relasinya adalah masuk. Relasinya apa ini? Apa relasi ini? Jika apa? Kambok kayak notasi sih. Relasi, notasinya apa? One to many to one to one. Setiap angkatan punya banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa atau banyak masuk di satu angkatan bisa. Berarti relasinya one to many. Loh, bikin ini sopo lagi. Oke. Ada yang lain? Mungkin ada yang perlu disanggah teman-temannya? Yang pendidikan? Atau wis manut ae? Ya wis manut kayak ngono. Golongan A. Saya ingin tanya. Uh-uh. Ini saya masih bingung cara nentuin relasinya, Bu. Dia one to many atau many to many. Itu nulis simbolnya aja, Bu. Kan ini di angkatan ini pakai apa? Ini many. One to many itu. One to many. Terus kan di sini angkatan, Bu. Terus masuk ke yang mahasiswa itu one to many. Nah, di sini semisal saya tulis yang tanda panah ini, Bu, itu cuma satu, jadi di sini lurus aja, Bu, gitu. Terus saya tulis di sini satu cuma. Itu boleh apa? Maksudnya piye? Ini kamu bikinnya pakai apa? Draw.io. Ini kan ini bisa membentuk one to many atau many to one atau one to one. Ini kan karena kamu sudah menentukan notasi kardinalitasnya, toh? Iya, Bu. Terus kemudian ini cara gambarnya saya yang bingung dari kemarin. Gambarnya sebenarnya gini. Cara gambar ini seperti yang melakukan ke absensi ini udah, maksudnya cara gambar. Tinggal ini aja sih. Oh ya, ini kan mahasiswa melakukan absensi. Setiap mahasiswa
bisa berapa kali absensi sih? Cuma gini masalahnya, kalian kan harus punya batasan sesuai proses bisnis yang terjadi pada kenyataannya seperti apa. Jadi mahasiswanya absensinya gimana? Kalau biasanya di sekolah kan absensi cuma 1 kali, bukan per mata kuliah, ya kan? Cuma kita beda di studi kasus ketika kita masuk di perkuliahan. Absensinya bukan setiap masuk atau setiap hadir setiap harinya, tapi setiap masuk mata kuliahnya. Jadi kira-kira mahasiswa itu bisa melakukan berapa kali absensi sih? Atau yang bisa absensi ini bisa dilakukan berapa mahasiswa sih? Sing penak ini sakjane jurusan sama prodi, tapi gak mbok kayak relasi. Jadi misalnya gini, jurusan mempunyai beberapa banyak prodi. Ya, berarti relasinya ketika jurusan ke prodi ini apa? Jurusan mempunyai banyak prodi. Setiap jurusan mempunyai banyak prodi. Berarti one to many kan? 1, N. Jadi misalnya di sini, aku gak di antara prodi sama jurusan ini kalian kamu bikin nama relasi mempunyai. Ya. Iya, mereka nyambung. Jadi relasi yang jurusan ke prodi ini one to many. Setiap jurusan mempunyai banyak prodi. Kemudian untuk prodi ke jurusan, setiap prodi punya berapa jurusan? 1. Berarti untuk relasi prodi ke jurusannya itu adalah 1, berapa? 1. Atau kalau enggak gini, semua jurusan mempunyai banyak prodi. Ada nggak sih jurusannya itu punya 1 prodi aja? Kira-kira ada nggak? Ada. Jadi pakai one to many aja. Ya. Berarti nanti relasinya itu dari keduanya apa? One to many. Karena yang satunya one to one, satunya one to many. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Kuliah. Nah, ini coba mata kuliah dengan mengampu. Coba digeser. Ini gimana? Logikamu seperti apa? Mata kuliah dengan dosen. Sebenarnya itu kurang atribut yang di dosen itu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Kita kan mau menentukan relasi nih. Kira-kira kalau mata kuliah dengan dosen ini seperti apa relasinya? Setiap dosen mengampu beberapa mata kuliah. Mengampu beberapa mata kuliah. Kemudian, berarti kalau setiap dosen mengampu beberapa mata kuliah, setiap dosen apa beberapa dosen? Semua ya, beberapa. 1, N bisa ya? Bisa, Bu. Kemudian kalau matkul ke dosen? One to one. Yakin? 1 mata kuliah, 1 dosen. Konsep many to one. Many to one. Berarti relasinya apa? One to many. Many to one. Sudah. Kalau ini apa ini? Ini artinya one to one bukan sih? Tuh. Kalau di
Ini kenapa kok beda antara yang jurusan dengan yang absensi ini? Kok beda? Di sini kamu bisa menuliskan M1. Kalau di yang sebelah kiri kok enggak? Kenapa? Nah, iya itu Bu, yang saya bingung kemarin, cara nulisnya aja. Nulisnya di apa namanya? Maksudnya cara nulisnya kamu menentukan apa cara nulisnya di aplikasi yang kamu bikin? Cara nulis ininya Bu, apa simbol garisnya ini yang bingung. Saya sengaja bikin 2 memang biar dievaluasi kemarin. Lebih enak dipahaminya sebenarnya pakai ini, pakai penulisan notasi aja, 1,n atau n,1, 0,1 atau 1,1. Kan kalian tahu kalau one to one itu berarti 1,1. Kalau one to many berarti 1, apa? N. 1,n. Sebenarnya pakai kayak gini nggak apa-apa kalau kalian sudah terbiasa. Artinya sudah hafal nih, kalau tandanya seperti ini berarti one, kalau tandanya seperti ini berarti many. Kalau sudah paham pakai gini nggak apa-apa. Tapi biasanya kan nggak semua orang bisa paham. Kalau dengan notasi yang kalian tuliskan 1,n, 1,1, itu kan biasanya lebih bisa terlihat, lebih bisa mudah terbaca. Ya. Iya Bu. Oke, ini benar kok. Ini secara kalau kamu bikin di CMD, konsep data model, ini biasanya simbolnya seperti ini, seperti yang sebelah kiri. Yang seperti itu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau di ERD bikinnya kayak gini nggak apa-apa, pakai yang n,1, 1,1 itu aja nggak apa-apa. Ya, biar semua teman-teman juga paham. Oke, ada lagi? Tanya Bu. Semisal tampilannya seperti ini. Tampilan apa? Misal tampilannya bentuknya tabel seperti ini boleh apa enggak? Ini udah nggak ke ERD berarti dong? Soalnya waktu saya awal buat ini ada menunya itu, ada entity relationship diagram. Terus waktu saya buka sudah bentuk seperti ini. Berarti ini kan sudah mapping ERD-nya ke tabel. Oh, itu udah ada foreign key-nya, udah ada primary key-nya. Berarti ini udah mapping ERD ke tabel. Ya. Ya. Nah, sebelum ke sini bikinnya yang seperti tadi. Kalian bikin perancangannya dulu. Jadi sebenarnya juga perancangan tabel juga sih, cuma nanti kan ini udah mau implementasi ke database-nya. Jadi langkah awalnya yang mana? Yang tadi, yang ada persegi tiangnya, ada ovalnya, ada belah ketupatnya. Itu langkah awalnya. ERD-nya itu di situ. Itu ERD namanya. Oke, sudah. Apa lagi? Oke. Kelompok A sudah, kelompok A. Golongan A sudah, golongan C sudah, golongan B. Saya pengen tahu hasil kalian bikin ERD-nya gimana sih kemarin? Mana golongan B? Golongan D? Mau ditunjuk? A Bondowoso, B Bondowoso, Rek nang dia awakmu rek. Ditunjuk ya.
golongan B, Ahmad Taufik Hidayat. Ya, Bu. Oke, silakan. Kemarin pengerjaan ERD-nya seperti apa? Kemarin nggak pakai RD sih, tapi cuma buat gini. Langsung terlihat apa enggak, Bu? Kelihatan. Kasih apa ya kemarin, Bu? Buat pokok ada dulu kemarin itu bannya, Bu. Golongan B apa ya? Temanya apa? Kesehatan. Kesehatan. Ini kamu sudah ke tabelnya nih. Nah, coba dibikin ERD. Barusan sudah tahu kan contoh ERD seperti apa? Yang malah belum paham, belum bisa memahami, Bu. Belum bisa memahami. Itu kan kamu sudah punya tabel. Berapa tabel? 7. 7. Berarti entitasnya ada berapa? 7 juga. 7 juga. Entitas simbolnya apa? Tabel. Hah? Entitas simbolnya? Gimana, Bu? Simbolnya Simbol entitas persegi, apa? persegi panjang. Persegi panjang. Terus di dalam tabelnya itu ada apa namanya? Apa? Saya ngomongin resep nih, tabel resep. Berarti nama entitasnya apa? Resep. Ya, resep. Nama entitasnya resep. Kira-kira atributnya itu apa aja sih? Nomor resep, tanggal sama rincian. Tanggal resep sama rincian. Nah, si atribut simbolnya apa? Oval. Oval. Berarti kira-kira nanti kalau dibikin IRD, bentuknya kan persegi nih, persegi panjang, resep. Kemudian dia punya cabang, cabangnya bentuknya oval. Ovalnya ada berapa? Untuk tabel resep ada 3. Ada 3, itu udah paham. Masih belum mendalami, cuma Udah. masih kulitnya, Bu. Sekarang dicoba dulu bikin resep. Ini resep relasi sama apa ini? Resep relasi sama periksa. Sama periksa. Resep. Apoteker dia nggak punya relasi. Enggak, masih ya bingung nempatinnya di mana waktu buat saya itu. Sama teman-teman waktu membuat ini mikirnya apoteker Relasinya cuma sama sebagai apa? pengakses. Gimana, Bu? Dia nggak melayani pasien. Terus yang memberikan, yang melayani obat-obatannya siapa? Iya ya, apoteker harus. Coba, Iya. ada yang bisa bantu. Kira-kira apoteker ini relasi sama apa? Harusnya sama obat sih, Bu. Sama obat. Pasien dan obat, berarti one to many. Nah, apoteker sama obat kira-kira relasinya apa ya? Nama relasinya apa kira-kira? Apoteker ngapain obat sih? Mencatat sama mengambilkan untuk pasien. Berarti bantuan. Coba Taufik bikin, nanti dibantu teman-teman kelompoknya. Kira-kira obat sama apoteker ini bisa berelasi apa enggak? Kalau bisa relasinya seperti apa? Dibikin ERD dari 2 tabel ini. Ya, paham? Ya. Oke, coba dibikin ERD dari 2 tabel ini. Kalau emang bisa, coba dibikin ERD-nya
Kalau nggak bisa, berikan alasannya kenapa kok nggak bisa, kemudian cari 2 tabel yang berelasi lainnya yang bisa dibikin EFD. Oke? Ya, saya coba gambar dulu. Oke. Sudah, coba sekarang golongan D. Golongan D. Golongan D. Mau ditunjuk juga. Kok anteng kabeh arek-arek ini. Padahal mau tak puji semangat loh. Coba Putri Salsabila. Silahkan Putri Salsabila. Putri Salsabila. Kemana Putri Salsabila? Ardian? Ya, Bu. Oke, silahkan hasilnya. Kemarin saya nggak sempat Bu, nggak sempat bikin, tapi nemu dari browsing. Tempat apa? Nggak sempat bikin. Jadi kelompok saya browsing ke Google dan hasilnya nemu di Google gitu. Ardian? Halo, bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa. Kemarin itu kelompok saya agak bikin, jadi kelompok saya nyari di Google gitu. Nggak apa-apa, Bu. Coba dijelaskan dulu. Apakah agak sudah terlihat, Bu? Belum. Sudah. Jadi kelompok saya ini kan pertanian, Bu. Jadi kelompok saya buat masalah tentang penjualan pupuk bersubsidi, itu. Coba kira-kira itu bacanya gimana? Itu dari distribusi nanti akan dari distribusi itu nanti barang dari distribusi itu nanti akan lari ke agen. Jadi di agen itu nanti ada kode agen, nama agen, alamat agen, dan nomor telepon agen. Nah, untuk dari barang
Nanti Iya. barang-barang yang dari distribusi itu nanti akan dipasok ke seluruh agen yang terdaftar gitu, Bu. Di situ ada berapa tabel sih dari yang kamu ketahui itu? Dari kamu merancangnya tuh kira-kira ada berapa tabel? 4, Bu. 4, yakin 4 tabel. Ya, 4 tabel, Bu. Jadi Entitasnya tabel pertama itu distribusi, yang kedua status barang, yang distribusi ketiga itu produk, sama yang tabel apa keempat nama agen. relasi? Kenapa, Bu? Distribusi itu Eh, bukannya nama relasi. Ih. Oh iya, nama relasi. Iya. Oh iya, distribusi itu nama relasi. Berarti tiga tabel, Bu. Berarti ada berapa tabel? 3. 3 tabel, Bu. Produk, status barang, sama agen.
Maaf ya, koneksi saya dari terputus. Oke, silakan dilanjut. Berapa? Ada berapa tabel ini? Ada 3 tabel itu Bu, yang distribusi itu ternyata relasi. Terus dari tabel agen nih, kira-kira yang menjadi primeriknya mana? Yang kode agen itu Bu. Kode agen. Relasinya antara produk sama agen? Antara produk dengan agen, relasinya apa sih? Dari mungkin itu Bu, yang distribusi itu relasinya Bu, dari produk ke agen. Notasinya apa? One to many, many to one, atau many to many? One to one. Yakin. Produk dengan agen. One to many. Coba dibaca. Distribusi, kira-kira produk distribusi agen. Setiap produk didistribusikan ke satu agen atau banyak agen, atau beberapa agen. Ke beberapa agen itu Bu. Bukan Jadi banyak untuk agen. Kenapa Bu? Banyak agen, beberapa agen, sebagian agen, atau agen. Itu ke beberapa agen yang nanti distribusi itu yang masuk itu Bu. Berarti apa? Jadi enggak. Notasinya berarti apa? Harus disebut nol. One, two, three, one to many Bu. Too many. Sudah paham dari sini? Insya Allah Bu. Coba dari sini deh kamu benarkan. Maksudnya dibikin simpel dulu. Ya, dari ini yang sudah ketahui, kamu bikin simpel dari barusan yang sudah disampaikan ke saya dan sudah saya sampaikan pembenarannya seperti apa. Oke? Iya, siap Bu. Oke, lanjut. Golongan A Bondowoso, B Bondowoso. Dah. Kontak area E. Mana yang dari Bondowoso? Billy ada?
Yang bondowoso nggak ada semua di sini. Hei, Rek. Wis tak puji. Nggak tahu, Bu. Tak absen kalau gitu. Tarik. Ada. Golongan A. Absen dari golongan A, Tarik. Ada. Iya, Bu. Ada. Hadir, Bu. Rafliansyah. Rafliansyah. Mana Rafliansyah? Nggak ada. Rafli Al-Fajar. Hadir, Bu. Nila. Nila. Wildan. Wildan Ashraf. Attallah. Muhammad Attallah. Hadir, Bu. Juliana. Hadir, Bu. Rahadian. Hadir, Bu. Adam. Ada. Ardi. Ardi Dwi Cahyo. Alfian. Fahmi. Hadir, Bu. Farizul. Rizky. Hadir, Bu. Hadir. Maulana. Hadir, Bu. Adam Hafiz. Hadir, Bu, jadi satu sama Rifki. Nabila. Vivi. Hadir, Bu. Ibnu Abdurrahman. Hadir, Bu. Di Ibnu. Hadir, Bu. Jiwan. Hadir, Bu. Raffi. Khairul. Hadir, Bu. Apa lagi? Hadir, Bu. Raffi Kartawijaya. Hadir, Bu. Mic-nya rusak. Khairul Rasikin. Khairunisa. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Tuh. Hadir, Bu. Bisa kok tadi lanang. Hadir. Noga. Hadir, Bu. Oke. Golongan B. Akbar. Bu, mohon maaf, Bu. Saya belum dipanggil, Bu. Siapa? Puji. Iya, Puji Rahayu. Bu, saya belum. Berapa sih golongan A? 34, Bu. 3. Golongan A ada. Oh, ya, fix 2 ya. Maaf. Ida Novita. Bu, mohon izin, Bu. Atas Atas nama Nabila tadi hadir. Cuman koneksinya, Bu. Nabila. Nabila kan nomor berapa? Izin masuk, Bu. Alfian Eza hadir, Bu.
Mau nanti hari raya nggak? Nabila 17 ya. Ida Novita. Kori. Dwi Nur Elisa. Cindy. Alvin. Puji Rahayu. Hadir, Bu. Rivaldi. Rivaldi. Bu, mohon izin, Bu. Ah, Elisa hadir, cuman koneksi buruk. Elisa. Oh, Dwi Nur Elisa. Hadir, Bu. Rivaldi. Rivaldi nggak ada ya? Alfioni. Hadir, Bu. Vera. Hadir, Bu. Oke, sudah semua golongan A? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Golongan B. Ahmad Akbar. Muhammad Akbar, salah ya? Ada? Dava. Nur Alia. Ada, Bu, ada. Ingrid. Hadir, Bu. Wida. Saya, Bu. Indah. Hadir, Bu. Indah hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Hadir. Ade. Hadir, Bu. Khairul. Hadir di Ade. Iya, hadir, Bu. Saya. Khairul. Hadir, Bu. Winda Budi Lestari. Hadir, Bu. Lutfi Dwi Prasanti. Hadir, Bu. Istiqomah. Hadir, Bu. Prasetyo Dwi. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Siti Inge. Hadir, Bu. Muhammad Jeffriansyah. Nggak ada, Jeffrey. Tegar. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Hani Abdul. Hadir, Bu. Wendy. Desi. Fikri. Hadir, Bu. Veda. Indah. Hadir, Bu. Ini apa lagi? Indah. Nurillah. Hadir, Bu. Misbahur. Hadir, Bu. Dia. Hadir, Bu. Anton. Hadir, Bu. Taufik Hidayat. Hadir. Ajeng. Hadir, Bu. Ruari. Hadir, Bu. Siska. Hadir, Bu. Yusril. Hadir, Bu. Oke. Golongan C. Fauzan. Ada, Bu. Putri. Hadir, Bu. Putri Edelweiss. Hadir, Bu. Kok Siti namanya?
Ana Agung, Hadir, Bu. Valentino, nggak ada. Cesar, Novita, Denny Catur, Hadir, Bu. Muhammad Diego. Berarti nanti ketemu lagi, sudah punya studi kasus, sudah tahu apa namanya proses bisnisnya seperti apa, nanti implementasi basis datanya sudah terlogika, nanti sudah terbayangkan relasinya seperti apa, ada berapa tabel, ada punya berapa atribut, kira-kira ini sudah normal apa belum, sudah ada bayangannya. Meskipun saya belum mengajarkan tentang normalisasi, kemarin di semester 1, saya kan sudah memperkenalkan kaitannya tentang normalisasi. Paling nggak sudah ada gambaran nih, ini sudah normal apa belum, ini masih tabel apa ERD ini atau perancangan ini masih belibet apa udah normal, pasti udah ada bayangan ya. Nanti juga kaitannya sama lengthnya berapa, atribut apa, tipe datanya apa juga harus dikoreksi benar-benar, di logika benar-benar kira-kira ini datanya fleksibel apa enggak, data yang diinputkannya fleksibel atau bisa tetap lengthnya sekian. Itu harus dianalisa baik. Jadi di minggu ini kalian membentuk kelompok. Bagi yang belum mengumpulkan kelompoknya, silahkan mengumpulkan. Kemudian nanti minggu depan ketemu saya sudah kaitannya dengan perancangan. Nanti kita juga sudah mulai mapping IRD ke tabelnya. Jadi yang kalian buat jangan tabelnya dulu, tapi IRD-nya dulu, kemudian di mapping ke yang namanya tabel. Jadi saya koreksi IRD-nya dulu, kemudian saya minta kalian buat ke tabelnya. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Tugas kuis? Nggak minta? Apa? Tugas kuis nggak minta? Belum siap. Belum, Bu. Belum siap mana Pak Murek? Di momen lebaran, Bu. Selatan. Mohon maaf, Bu. Lahir batin. Sudah. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan sudah bisa blok. Oke? Kalau nggak ada yang Ya, Bu. ditanyakan, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.